Halo, saya Rifki dan selamat datang di channel kita. Dalam video kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang hal yang sangat luar biasa pernah saya alami, yaitu saya pernah mendapat serangan stroke dan harus dirawat 1 bulan di rumah sakit. Setelah itu mendapat kesembuhan penuh dalam waktu 2 bulan. Simak video ini sampai selesai. Awalnya seperti begini. Di tahun 2020, saya mendapat serangan stroke di batang otak, pecah pembuluh darah karena tekanan darah tinggi. Setelah itu saya harus dirawat 1 bulanan, dan setelah stroke-nya selesai dirawat, maka saya diperbolehkan untuk pulang ke rumah. Hanya setelah boleh pulang ke rumah ini, saya mempunyai gejala sisa. Apa itu gejala sisanya? Tubuh saya setengah badan lumpuh, saya kesulitan bicara, saya tidak bisa duduk, saya tidak bisa berjalan. Dan itu yang membuat saya menjadi depresi dan stres sekali ya, karena tidak bisa ngapa-ngapain, harus dibantu oleh orang lain. Namun, kiat-kiat dan langkah-langkah positif ini yang saya lakukan sehingga saya bisa sembuh dalam kurun waktu yang sangat cepat. Pertama, apa yang saya lakukan adalah saya menselaraskan pikiran, hati, dan tubuh. Kenapa saya selaraskan pikiran, hati, dan tubuh? Saya berniat untuk santaikan seluruh tubuh saya sehingga saya tidak merasa tertekan atau saya tidak merasakan tekanan-tekanan di dalam tubuh saya. Biasanya tekanan-tekanan terakhir ya, selain kita menyantaikan tubuh, tekanan-tekanan yang biasanya sangat berat itu adalah tekanan-tekanan dari pikiran. Misalnya sedih, tekanan-tekanan dari ketakutan, kekhawatiran, rasa bersalah, rasa bahwa ketidakpuasan, misalnya, wah ini adalah cobaan, ini adalah kutukan, ini adalah pokoknya bermacam-macam yang negatif itu saya lepaskan semuanya. Memang tidak mudah dalam keterpurukan ini, tetapi saya lakukan berulang-ulang supaya saya menjadi lepas dari hal-hal negatif tersebut. Terus langkah yang kedua, saya lakukan disiplin untuk melakukan apa yang dokter sarankan, seperti minum obat yang sesuai petunjuk, pagi, siang, sore, itu saya lakukan dengan benar. Saya lakukan fisioterapi dengan sempurna. Maksudnya sempurna itu saya lakukan walaupun saya rasa malas, saya rasa capek, tapi saya disiplin dengan itu. Saya semangat untuk lakukan itu. Walaupun itu cuma satu langkah kecil saja, tetapi saya lakukan. Karena apabila langkah pertama saya lakukan, langkah kedua pasti saya akan lakukan juga, langkah ketiga saya akan lakukan. Jadi langkah yang panjang itu saya pasti dimulai dari langkah pertama dulu, yaitu dengan semangat itu ya. Semangat itu sangat penting. Nah, setelah itu saya menjelajahi diet yang sehat dan bergizi. Apa itu diet yang sehat dan bergizi? Saya hindari makanan yang berlemak tinggi ya, atau yang mengandung lemak trans seperti daging merah, gorengan, keripik-keripik, itu saya betul-betul hindari. Saya tidak lagi makan itu. Penggantinya saya makan lebih banyak sereal, misalnya seperti Quaker Oatmeal, juga kacang-kacangan karena dia mengandung lemak yang baik ya. Sayuran dan buah-buahan tentunya. Makanannya mengandung serat-serat tinggi saya makan. Jadi, tapi juga penting di sini mengetahui bahwa biasanya orang kalau mendengar
makanan yang sehat dan bergizi itu diasosiasikan dengan makanan yang tidak enak, yang keras, yang hambar. Tidak, waktu itu saya tetap makan yang enak. Hanya bahan yang saya pilih itu yang benar-benar sesuai gitu ya, yang memang tidak mengandung lemak yang tinggi gitu ya. Dan seperti keju itu kan mengandung lemak yang tinggi. Memang enak, tapi ya tidak sehat untuk perbaikan tubuh saya. Jadi saya hindari itu. Nah, setelah itu langkah berikutnya, karena saya cuma bisa di atas tempat tidur saja, saya lakukan meditasi buka hati. Kenapa meditasi buka hati? Ya begitu penting bagi saya waktu itu karena saya hanya bisa diam saja di atas tempat tidur. Dan meditasi buka hati itu sebelumnya saya pernah belajar dari seorang guru. Beliau menerangkan bahwa hati adalah kunci hubungan kepada Tuhan. Dan dengan hati, apabila kita bisa memanfaatkan dan menggunakan hati, ya, dan menghubungkan hati kita kepada Tuhan, ya itu akan menjadi indah. Nah, jadi saya lakukan dengan meditasi buka hati. Dengan meditasi buka hati ini membantu sekali dengan menyantaikan seluruh pikiran saya menjadi lebih tenang, hati saya menjadi lebih terbuka, ya, tubuh saya menjadi lebih santai, dan ya, alhasil saya bisa terkoneksi kepada Tuhan dengan seindah-indahnya. Nah, jadi saya ceritakan dulu begini ya, untuk hati itu kenapa begitu penting bagi saya dan pasti buat Anda juga ya. Karena kenapa? Saya analogikan seperti begini. Apabila kita mau mendengarkan siaran FM dari luar sana, dari sebuah pemancar, dan kita mau mendengarkan di rumah, tentu kita harus mempunyai radio FM. Tapi kalau kita mempunyai di rumah hanya radio AM saja, tidak ada FM-nya, bagaimana saya bisa mendengarkan siaran radio FM tersebut? Nah, oleh sebab itu saya analogikan Tuhan sebagai siaran FM-nya. Nah, kalau saya mau mendengarkan suara Tuhan, itu hanya bisa dengan FM juga. FM-nya itu apa? Hati, bukan otak. Nah, dengan hati itu kita bisa merasakan kasih sayang Tuhan, kita bisa merasakan anugerah dan berkat Tuhan. Gitu. Kalau otak, ya hanya sementara saja ya. Itu hanya untuk mengendalikan duniawi kita, tetapi tidak untuk spiritual kita. Nah, jadi saya manfaatkan hati sebagai kunci hubungan kepada Tuhan. Dan sangat membantu dalam kesembuhan saya. Langkah berikutnya saya melakukan meditasi buka hati ya. Dengan meditasi buka hati itu saya membantu menenangkan pikiran saya, menenangkan seluruh tubuh saya, hati saya semakin terbuka dan terhubung kepada Tuhan dengan seindah-indahnya ya. Setelah itu saya lakukan juga, karena saya sudah pernah belajar hati, itu adalah tingkatan berikutnya, self-healing. Apa itu self-healing? Ya karena kalau badan kita sudah santai, kita lakukan self-healing. Jadi begini, tubuh itu adalah pemberian Tuhan yang sangat luar biasa. Jadi dengan tubuh, penyakit apapun bisa kita sembuhkan dengan kekuatan tubuh. Nah, tapi caranya bagaimana? Kita harus membiarkan berkat Tuhan masuk dulu ke dalam tubuh kita. Nah, bagaimana cara membiarkan masuknya ke dalam tubuh kita? Ya dengan self-healing tersebut. Ya dengan self-healing tersebut itu bagaimana? Saya tenangkan dulu otak saya, pikiran saya simpan dulu. Jangan tidak ikut-ikut campur. Wah, Tuhan saya mau ini, saya mau itu. Itu akan menjadi sulit sekali. Kenapa? Karena saya menekan tubuh saya. Saya stres gitu. Apalagi kalau saya cuma mau minta kesembuhan, Tuhan berikan kesembuhan, saya berikan kesembuhan. Itu stres. Jadi pikiran saya dipenuhi dengan kemauan-kemauan saya saja. Nah, kemauan-kemauan itu saya lepaskan dulu. Nah, setelah itu, setelah self-healing, self-healing ini saya lakukan 3 kali sehari ya. Dalam sekali self-healing itu,
biasanya itu 30-40 menitan saya lakukan ya, dengan penuh ketenangan, terhubung kepada Tuhan ya, dan membiarkan kasih sayang Tuhan itu bekerja. Ya walaupun kelihatannya lama, waduh 30-40 menit, tetapi kalau saya sudah berada di dalam sayang Tuhan itu rasanya ingin berlama-lama saja. Rasanya indah sekali. Nah setelah itu saya juga banyak bersyukur kepada Tuhan. Banyak bersyukur itu luar biasa sekali ya. Gitu. Ini ya salah satu contohnya. Sebelumnya saya itu seperti begini. Saya melihat bahwa penyakit saya ini adalah cobaan, saya ini adalah kutukan dari Tuhan, sehingga rasanya saya menjadi stres dan rasanya menekan tubuh saya. Nah, saya ganti itu dengan rasa bersyukur saja kepada Tuhan. Pokoknya saya bersyukur untuk apapun yang saya dapati dalam hidup ini, dan saya bersyukur untuk hal-hal yang sifatnya sangat ringan-ringan sekali. Misalnya, saya masih bisa melihat ya, walaupun dengan handicap-handicapnya, tetapi saya masih bisa melihat cahaya yang masuk. Itu saya syukuri. Waktu itu saya masih bisa bernafas tanpa alat bantu, saya juga syukuri ya. Jadi hal-hal yang kecil pun saya syukuri. Nah, itu membuat saya menjadi lebih ringan lagi, menjadi lebih santai lagi, dan sangat dekat sekali dengan Tuhan. Dengan demikian, saya merasa menjadi lebih sehat lagi, merasa lebih bugar lagi gitu. Dan terbukti ketika saya diperbolehkan pulang ke rumah itu setelah 1 bulan di ICU, di minggu kedua, walaupun saya tetap melakukan itu meditasi buka hati, self healing, santaikan tubuh, dan semua saran-saran dokter saya lakukan, dan fisioterapi. Dan di minggu kedua itu saya bisa duduk. Selain bisa duduk, di minggu berikutnya saya sudah bisa berdiri. Saya tidak tahu kekuatan dari mana itu, tiba-tiba saya niatkan untuk berdiri, tetapi sebelumnya saya santaikan dulu seluruh tubuh, dan saya pasrahkan semuanya kepada Tuhan. Dan saya hanya berdoa kepada Tuhan, terjadilah kehendak-Mu seutuh-utuhnya. Itu saja, nggak ada saya mau minta ini, mau minta bisa berdiri, saya mau minta bisa sembuh. Tidak sama sekali. Hanya berserah dan berserah. Sesuai dengan agama saya, berserah. Dan saya lakukan penyerahan itu. Penyerahan itu memang kita tidak bisa lakukan sendiri, itu hanya dibantu oleh kasih sayang Tuhan ya. Tetapi sewaktu saya bisa berdiri sendiri, itu rasanya syukur yang luar biasa. Saya hanya bisa berderai air mata, dan rasanya bahagia sekali. Belum pernah saya sebahagia itu. Walaupun orang lain melihat saya menangis, tapi saya merasa bodoh. Saya merasa sudah beberapa bulan saya tidak bisa bergerak. Saya hanya di atas tempat tidur, tiba-tiba saya bisa berdiri. Dan itu sesuatu sekali. Walaupun hanya berdiri dan buru-buru lagi ke tempat tidur karena capek sekali. Tapi saya lakukan lagi besoknya, saya lakukan lagi besoknya, dan saya lakukan besoknya. Sehingga di bulan kedua saya sudah bisa berdiri dan melangkah. Walaupun hanya 1-2 langkah pada saat itu, tetapi itu adalah mukjizat. Kemudian saya lakukan lagi, saya sudah bisa melangkah dari tempat tidur sampai di kamar mandi. Itu dalam waktu 2 bulan saja. Dan di bulan ketiga, saya sudah bisa menyetir mobil. Sungguh luar biasa, mukjizat datang begitu saja tanpa saya minta. Nah, semoga video ini bermanfaat dan memberikan inspirasi. Silahkan subscribe dan sebarkan video ini kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Dan semoga ini menginspirasi dan semakin banyak lagi orang-orang yang sehat.
Apabila Anda masih ada pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai kita berjumpa lagi di dalam video berikutnya. Salam, saya undur diri.